Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di dalam sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat tentang suatu ayat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Puji Tuhan. Saya akan memberikan judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi merupakan salah satu nubuatan tentang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan, dan kebenaran tersebut sementara dikerjakan di dalam hati dan hidup kita. Kebenarannya kita akan lihat ada dua hal saja di sini. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama, perempuan yang berpusatkan pada Tuhan Yesus Kristus. Perempuan artinya adalah gereja Tuhan, dan gereja yang berpusatkan pada Tuhan Yesus Kristus yang akan menikah bersekutu intim dengan Tuhan Yesus dan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Itu di dalam ayat yang kedua kita sudah baca tadi. Anak laki-laki dari hasil perkawinan Tuhan Yesus dengan gereja adalah anak laki-laki yang hati dan hidupnya berfokus, berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Karena anak laki-laki ini yang akan menggantikan posisi Lucifer di sorga sebagai pemimpin pujian dan penyembahan di sorga. Tugas dan pekerjaan kita nanti di sorga adalah memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 yang tadi kita sudah baca, dikatakan ada kuasa iblis atau setan atau Lucifer tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan posisinya diambil alih oleh anak laki-laki. Kejatuhan Lucifer dari sorga karena ia menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pada pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai 15, Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai 15 kita baca. Wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kita lihat di sini ada 5 kali. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan I will, sampai 5 kali dikatakan aku hendak, aku hendak. Nah saudara, kita lihat bahwa Alkitab menunjukkan tentang apa yang dikerjakan di sorga nanti, yaitu menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa karena kesombongan dari Lucifer ini, dia berkata bahwa aku hendak menyamai Tuhan. Nah saudara, jangan sampai ada roh kesombongan di dalam hati kita seperti roh Lucifer ini, sehingga kita tidak layak menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Kita lanjut dulu di dalam Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai 13.
Wahyu 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sampai situ saja. Nah saudara, jadi suatu saat siapapun saja yang masih hidup atau yang sudah mati, yang sudah ada di dalam sorga, yang masih ada di bumi, di bawah bumi, semua makhluk akan memuji dan menyembah Tuhan, dan hal ini akan dilakukan selama-lamanya, kekal. Saudara, kita akan lanjutkan di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Jadi pusat penyembahan kita harus ditujukan kepada Tuhan yang ada di sorga, ya. Siapapun saja, saya katakan tadi, yang masih hidup di dalam dunia ini, yang sudah mati, yang di sorga, yang di bumi, yang di bawah bumi, semua makhluk akan memuji dan menyembah Tuhan, dan hal ini akan kita lakukan selama-lamanya atau kekal. Jadi latihlah diri kita selama kita masih ada di dalam dunia, selama masih kita diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan, latihlah diri kita supaya kita terbiasa. Nanti kalau kita masuk ke sorga, itu bukan suatu pekerjaan yang asing lagi, karena di dunia, di bumi kita sudah terbiasa melakukannya, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Nah saudara, kita akan lihat lagi di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 9 sampai yang ke-11. Ya. Filipi 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa. Dikatakan bahwa Allah sangat meninggikan dia, yaitu Tuhan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus bertekuk segala lutut, ya, yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Dan saudara, fokus penyembahan kita, pokok pujian kita bukan untuk menyenangkan diri kita, bukan untuk menyenangkan sesama jemaat, bukan untuk menyenangkan Bapak Ibu Gembala, tetapi kita tujukan kepada Tuhan Yesus sebagai pokok pujian kita, sebagai fokus penyembahan kita. Ada banyak WL, song leader, pelayan altar yang hanya fokus agar supaya penampilannya perfect, latihan begitu rupa. Ya memang itu penting. Tetapi apakah fokus pelayanan kita, penyembahan kita, kita tujukan kepada Allah untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa dan Roh Kudus, atau hanya menyenangkan diri kita sendiri? Hati-hati, jangan terjebak di dalam perkara ini. Karena fokus kita, pujian kita, apapun yang kita lakukan harus tertuju kepada Allah. Sebab itu, latihlah diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan fokuskan itu kepada Tuhan, bukan kepada kepuasan diri kita. Pasti Allah akan memberkati kita. Puji Tuhan. Dan bagian yang kedua, kalau yang pertama perempuan yang berpusatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua latihan di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam Wahyu 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan, sampai di situ.
Nah, inilah puncak dari semua keluhan, penderitaan, dan teriakan yang dialami oleh gereja Tuhan dari zaman dulu sampai sekarang ini. Dan sesungguhnya kita harus menyadari bahwa selama kita hidup di dalam dunia, kita harus menghadapi keluhan, penderitaan yang membuat kita berteriak, mengeluh kepada Tuhan. Minggu yang lalu, Bapak Gembala sudah membahas bagaimana tentang bangsa Israel yang terus mengeluh, yang terus bersungut-sungut. Karena begitu berat penderitaan yang ada di padang gurun pada saat itu. Nah, dunia ini adalah padang gurun kita, saudara. Tetapi jadikanlah keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, keluhan, ucapan syukur. Wah, bagaimana mungkin kita bisa mengeluh pada saat kita tidak mampu untuk bersyukur? Bisa, saya sudah lakukan itu. Pada saat saya tidak mampu tersenyum dan saya merenungkan dan saya fokuskan pandangan saya kepada Tuhan. Pada saat saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya fokuskan kepada Tuhan. Disitulah Tuhan mengubah keluhan-keluhan saya menjadi suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Tuhan mampu lakukan itu kepada saya dan kepada saudara. Lakukan, praktekkan. Ubah keluhan-keluhanmu, ubah persungutan-persungutanmu dengan pujian ucapan syukur kepada Allah. Dan itu adalah suatu kuasa yang luar biasa yang dapat mengubah kehidupanmu, yang dapat meringankan bebanmu di dalam melangkah, terlebih pada hari-hari ini, saudara. Supaya kita layak untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan itu memerlukan latihan. Tidak terjadi secara instan begitu saja. Saudara, harus dilatih setiap hari. Kalau Daud, ya, setiap saat dia memuji Tuhan. Di Mazmur katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Dan kita lihat Daud adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Allah. Karena di dalam segala situasi, Daud dapat mengubah hatinya untuk memuji Tuhan. Pada saat dia menghadapi tekanan, pada saat dia menghadapi ancaman maut ada di depan dia bisa bermuji Allah, dia bisa bersorak. Kita adalah Daud-Daud rohani di akhir zaman ini, kita pun pasti bisa. Kalau Daud pasti bisa, Daud bisa, kita pun pasti bisa. Lakukan itu. Itu adalah latihan di dalam kehidupan kita sebelum kita sampai ke sorga. Kemudian kita baca lagi di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 ini panjang sekali, kita akan lihat saja nanti saudara baca di rumah. Kita akan lihat, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18 sampai 28. Nah, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Di dalam ayat 22 sampai 23 dicatat itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-26 kita lihat, dan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, sekalipun kehidupan kita banyak diwarnai dengan keluhan, penderitaan, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus mampu dan turut bekerja bersama-sama kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan. Artinya kebaikan bagi kita adalah kita harus mewarnai hati dan hidup kita dengan memuliakan Tuhan, dengan bersyukur dan tetap fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lihat satu ayat lagi di dalam Filipi pasal yang ke-1. Ayat 20 sampai 21. Filipi 1 ayat 20 sampai 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan saudara, ini dikatakan luar biasa saudara. Sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku
dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Jadi seperti dulu kita mengenal Tuhan, kita sudah terbiasa memuji, menyembah Tuhan di dalam semangat, di dalam urapan. Sampai sekarang ini harus terus kita latih, gak boleh berhenti, gak boleh patah semangat. Walaupun mungkin keadaan begitu menekan, kita jadikan perkara itu, jadikan masalah sebagai satu pijakan bagi kita. Sebagai sesuatu hal yang membangkitkan semangat kita untuk tetap memuji dan menyembah Allah. Untuk fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah yang kita hadapi. Bukan fokus kepada keadaan sekarang ini. Kalau kita mau lihat dunia, saudara, waduh, kita akan lemah, kita akan mungkin tidak bersemangat lagi, kita akan putus asa dan kita akan menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita. Roh Kudus akan membantu kita, saudara, untuk dan turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan kita. Puji Tuhan, saudara. Inilah yang Tuhan Yesus kehendaki dalam seluruh kehidupan kita. Sekalipun kita harus menghadapi keluhan-keluhan dan penderitaan, tetapi Kristus dengan nyata dinyatakan di dalam hidupku, di dalam tubuhku. Lewat penderitaan, lewat tekanan itu Kristus dimuliakan. Oh, luar biasa, ini suatu pengertian yang sangat dalam, saudara ya. Bagaimana mungkin sementara kita menderita dan Kristus dimuliakan? Secara manusiawi, secara akal mungkin tidak mungkin, saudara, perkara ini terjadi. Tetapi percayalah, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang mewarnai kita, yang datang di dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan kita. Supaya apa? Supaya Kristus dimuliakan. Saudara, kalau kita mengalami kemenangan, itu adalah Kristus yang dimuliakan pada saat kita bersaksi kepada Tuhan, kepada orang lain tentang kasih Tuhan. Disitulah Tuhan dipermuliakan. Kalau saya mau ceritakan 3 bulan ini, saudara, saya bergumul dengan sakit yang luar biasa, kram kepala, kemudian saya dapat penyakit yang baru, asam lambung. Tapi saya mau katakan, Tuhan, kali ini saya mau bertindak dengan iman supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya buang surat kontrol. Begitu obat habis, saya katakan daripada beli obat, lebih baik buat beli sembako untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan saya bertindak dengan iman, saya bangun berdoa jam 1, jam 3, jam 5. Sampai pagi saya rasakan jamahan Tuhan itu memulihkan saya. Dan saat ini saya bagikan kepada saudara. Saya yakin dan saya percaya. Pada saat saya memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Pada saat saya tidak fokus kepada penyakit saya fokus kepada Tuhan. Saya alami mujizat dan mujizat itu masih ada. Luar biasa, saudara. Sampai hari ini. Pemulihan itu Tuhan kerjakan. Memang tidak secepat kita minum obat. Tetapi ada 2 hal, ya. Saya sembuh secara perlahan dan iman saya bangkit. Dan saya dapat saksikan kepada saudara. Ini maksudnya, Kristus dimuliakan di balik penderitaan-penderitaan kita. Nah, kalau saya hanya mengeluh dan mengeluh terus, bagaimana Kristus dipermuliakan? Saya tidak dapat bersaksi pada hari ini pada saudara-saudara. Bagaimana saya disembuhkan dari kram kepala. Saya cuma katakan, Tuhan, saya klaim janjimu. Saya tidak mau lagi stroke ringan. Saya tidak mau lagi sakit asam lambung. Tuhan, saya percaya Engkau dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan saya. Dan itulah Kristus dimuliakan. Dan saya bisa bersaksi kepada saudara. Nah, inilah yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam seluruh kehidupan kita. Sekalipun kita harus menghadapi keluhan-keluhan dan penderitaan. Tetapi Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Haleluya. Jadi kehidupan kita di dalam dunia yang sementara ini merupakan latihan bagi kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Bagaimanapun kondisi atau situasi yang terjadi di dalam hidup kita pada hari-hari ini, jangan fokus kepada hal-hal dunia yang hanya sementara itu, tetapi fokuslah kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus di dalam segala perkara. Puji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk memuliakan Tuhan Yesus selama di dunia, sampai di sorga kita tidak canggung lagi. Kita akan terus memuliakan Tuhan. Karena nanti ketika kita ada di dalam sorga, tidak ada pekerjaan lain lagi, saudara. Pekerjaan kita hanya memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebab itu mari fokuskan hati kita, hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan terus memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami harus fokus kepada Tuhan Yesus, bukan fokus kepada masalah-masalah yang terjadi yang kami alami di dalam dunia ini hanya bersifat sementara saja. Tetapi kami harus berpusatkan, sebagai gereja Tuhan harus hidup berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan kami harus melatih kehidupan kami untuk terus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menjadi penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga perkara itu dapat memberikan kami kekuatan, energi yang baru. Sehingga kami mampu untuk mengatasi. Dan setiap keluhan-keluhan kami berubah menjadi suatu sorak kemenangan, pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah menonton dan sudah menyaksikan dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Meteraikan di dalam hati kami dan beri kami kerendahan hati Tuhan untuk melakukannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kita berdoa dan kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam anaknya yang tunggal, dalam putranya Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya memimpin dan menyertai kita mulai hari ini, besok dan selama-lamanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.